Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai peran lembaga-lembaga anti korupsi. Yang pertama yaitu ada Badan Pengawas Kerja Aparatur Negara atau BAPK. Anggota BAPK dilantik di Istana Negara sejalan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999. Badan ini diberi mandat untuk mengawasi, meneliti, dan mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai kegiatan aparatur negara tanpa kecuali badan-badan usaha, yayasan, perusahaan, atau lembaga yang sebagian atau seluruhnya dimiliki negara. Yang kedua yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN. Nasionalis perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia, sehingga pemerintah berupaya menumpasnya melalui pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution, dibantu oleh Profesor Muhammad Yamin dan Rosian Abdul Ghani di awal tahun 60-an. Yang ketiga ada Operasi Budi. Pemerintah Orde Lama kemudian menurunkan kebijakan baru yang dikemas dalam keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 tentang pemberantasan korupsi. Jenderal A. Nasution yang ditunjukkan sebagai Ketua Badan Anti Korupsi hasil dari Kepres tersebut melakukan tugas dengan sandi Operasi Budi. Sasaran utamanya adalah BUMN dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan korupsi, misalnya Pertamina. Yang keempat yaitu Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Kebijakan berupa pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi TPK yang terdiri dari atau Jaksa Agung, Menteri Hak Kehakiman, dan Panglima ABRI dikeluarkan sebagai aplikasi dari pidato Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1967. Beliau ketika itu menyatakan akan mengambil korupsi hingga ke akar-akarnya. Yang kelima, Komisi 4. Menanggapi protes mahasiswa dalam demonstrasi besar tersebut, Presiden Soeharto membubarkan TPK dan membentuk Komisi 4 dengan mantan Perdana Menteri Wilopo sebagai ketua serta Profesor Johannes I.J. Kasimo dan Atjo Karyominto sebagai anggota. Komisi 4 ditugaskan untuk membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantus, Telkom, Pertamina, dan sebagainya. Yang keenam yaitu Operasi Tertib atau OPSTIP. Pemerintah kemudian membentuk OPSTIP atau Operasi Tertib dengan pimpinannya Laksamana Sudomo berdasarkan Impres Nomor 9 atau 1977. Lagi-lagi persoalan yang sama dialami oleh lembaga ini. Korupsi yang terjadi di masa itu merupakan bentuk korupsi yang terstruktur. Para pelaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme memiliki kedekatan dengan pemerintah. Yang ketujuh, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Korupsi atau TGP-TPK. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membentuk TGP-TPK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 sebagai lembaga sementara hingga terbentuknya lembaga independen khusus penanganan dan pencegahan korupsi. Tim ini beranggotakan jaksa, polisi, dan wakil dari masyarakat, serta berkedudukan di bawah Jaksa Agung. Ketuanya saat itu adalah Hakim Agung Andi Andojo. Yang ke-8, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sejarah terbentuknya KPK bermula dari pembentukan Komisi Pemberantasan Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN di era Presiden Megawati Soekarno Putri dengan landasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. KPKPN bertugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara hingga kemudian menyatu menjadi bagian dari KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.